Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pendidikan inklusi akan menjelaskan tentang konsep yang akan kami buat pada proyek buku kali ini. Nah, yang pertama yaitu cover yang akan kita gunakan yaitu seperti ini. Tema yang akan kita bahas yaitu membuat tim kelas inklusi, keterlibatan orang tua atau keluarga ABK, bentuk-bentuk kerjasama dengan orang tua dan keluarga ABK dalam pendidikan inklusi. Nah, kemudian pada halaman 2 ada tim penyusun yaitu Feby Salva dan Maulida Stiani. Pada halaman ketiga ada untayan kata. Pada halaman keempat ada daftar isi, dan pada halaman kelima ada materi yang akan kita bahas yaitu membuat tim inklusi. Nah, yang keenam ini apa saja sih yang masuk dalam tim kelas inklusi ini? Ada 6. Kemudian, yang poin pertama yaitu bekerja secara afektif dengan staf pendukung pada halaman 7, dan pada halaman 8 lanjutan dari poin A. Kemudian pada halaman 9 juga lanjutan dari poin A. Pada halaman 10 juga lanjutan dari poin A. Kemudian pada halaman 11 yaitu poin B, kemitraan rekan kerja dan dengan profesional lainnya. Pada halaman 12 ada lanjutan dari poin B, dan halaman 13 yaitu poin C, orang dewasa lain di kelas. Kemudian pada halaman 14 ada lanjutan dari poin C, dan halaman 15 ada peran teman sebaya. Kemudian pada halaman 16 yaitu mentor pembelajaran untuk poin E. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Mbak Email. Selanjutnya di halaman 13 itu berisi tentang cover bab keterlibatan orang tua atau keluarga ABK. Kemudian di halaman selanjutnya atau halaman 11 itu menjelaskan tentang kontribusi oleh orang tua yang terdiri dari 4 hal. Yang pertama ada informasi, kedua ada kolaborasi, yang ketiga ada sumber, dan yang keempat ada aturan. Kemudian yang halaman 15 itu menjelaskan tentang kebutuhan dukungan orang tua. Ada 4 juga. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada hubungan, dan yang ketiga ada pendidikan, serta yang terakhir adalah dukungan. Kemudian di halaman 17 menjelaskan tentang menggunakan model untuk memandu praktik keterlibatan orang tua. Kemudian di halaman 18 berisi daftar periksa yang perlu diajukan guru ketika meninjau kebijakan dan praktik sekolah mengenai keterlibatan orang tua. Kemudian di halaman 19 itu menjelaskan tentang kesenjangan yang penting dalam strategi keterlibatan orang tua di sekolah. Kemudian di halaman 20 menjelaskan tentang pedoman pelaksanaan kegiatan keterlibatan orang tua. Kemudian di halaman 21 menjelaskan tentang jenis-jenis kegiatan informal. Ada 4. Yang pertama pentas sekolah, yang kedua parenting, yang ketiga pameran, dan yang keempat ada tamasya. Kemudian di halaman 22 memastikan kesuksesan acara informal yang terdiri dari 6 ya. Yang pertama ada undangan pribadi, 2 memfasilitasi kehadiran, 3 menyambut orang tua saat menghadiri acara di sekolah, 4 mengoptimalkan peluang komunikasi antara orang tua dengan guru, yang kelima adalah menyiapkan tempat duduk, dan yang keenam menyediakan makanan dan minuman. Kemudian di halaman 23 menjelaskan tentang tujuan pertemuan orang tua.
Selanjutnya di halaman 24 itu berisi tentang cover dari bab bentuk-bentuk kerjasama dengan orang tua dan keluarga ABK dalam pendidikan inklusif. Kemudian halaman selanjutnya yaitu halaman 25 itu menjelaskan dari halaman sebelumnya. Kemudian di halaman 26 masih berkaitan dengan halaman sebelumnya yaitu halaman 25. Kemudian halaman selanjutnya yaitu halaman 27 menjelaskan tentang program kerjasama dengan orang tua atau keluarga ABK dalam pendidikan inklusif. Ada 5. Yang pertama, adanya kunjungan ke rumah anak didik. Yang kedua, diundang orang tua ke sekolah. Kemudian yang ketiga, rapat. Kemudian yang keempat, surat menyurat antara sekolah dan rumah. Kemudian yang terakhir ada raport. Kemudian di halaman selanjutnya yaitu halaman 28 berisi daftar pustaka. Jadi kami mengambil 3 sumber. Yang pertama dari Gary Hornby, kemudian yang kedua adalah dari Richard Ross dan Mary Hawley, dan yang ketiga ada Yesi F. Shukri M. dan Yuniarni D. Kemudian di halaman terakhir yaitu sampul paling belakang buku berisi tentang kata-kata dari Ustadz Omar Mita. Jadi dalam ceramah beliau bahwa dalam penciptaan makhluk Allah tidak ada yang namanya produk gagal, seperti halnya anak ABK atau autis. Malah mereka akan mendapatkan keistimewaan nanti saat di yaumul hisab, berupa mereka hanya ditanya pertanyaan sederhana, yakni kata Allah, kamu mengenal saya tidak? Kemudian mereka berkata, ya kami mengenal engkau ya Allah. Lalu mereka dimasukkan ke dalam surga. Mungkin itu saja pemaparan proyek kami. Jika ada salah katanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.